Saudara Bintang, istilahnya memang Dewan Perwakilan Daerah. Cita-cita Saudara Bintang adalah senator. Cita-cita dia, dan saya terkejut ketika tim-tim yang dibentuk oleh reformasi menampung itu dalam wujud yang lain. Kan sekarang kalau dengar Pak Laude kan wujudnya jadi lain ya. Dulu tidak. Jadi keinginan-keinginan kaum oposisi zaman Pak Harto itu ditampung, tetapi istilahnya saja. Itulah yang saya ingat. Saya sudah tidak bisa temukan lagi naskah Bintang pun sudah nggak ada karena masing-masing kita menyelamatkan diri kan, karena rumah kan juga digeledah, jadi kita menyelamatkan diri masing-masing gitu. Jadi kemudian terjadi perubahan Undang-Undang 45, TNI oke. Loh kok mayat kan belum dilangkahin kok udah oke? Itu heran juga. Mayat belum dilangkahin juga oke. Abdul Ghafur bahkan lebih dari oke. Lah bagaimana? Ini kan mayat masih pada belum jadi mayat. Udah berubah itu undang-undang. Nah sekarang jadi seperti ini. Kalau yang saya lihat mubazir kalau seperti ini. Ya kan? Jadi ini bukan kesalahan DPD, tapi kesalahan power holder, partai-partai politik yang 9 itu. Ini DPD nggak bisa kita salahkan. Saya tahu, saya lihat sungguh-sungguh. Saya di DKI, Saudara Fatwa bisa ketemu. Kan saya kenal lama sama dia. Dia bilang ini pertemuan resmi. Dia DPD, saya dianggap bisa menyuarakan orang sini. Kan gitu. Sekalian saya merespon permintaan Pak Laude untuk menyalurkan aspirasi. Apa masalah yang pokok di Jakarta? Kata dia dari tinjauan saya. Oh itu banyak. Tapi karena ini kunjungan singkat, di restoran itu waktu saya kasih satu saja. Bagaimana bisa terjadi di DKI, Gubernur DKI setiap tahun menerima upah pungut PAD 85 miliar. Selesai dia menjabat, berarti dia terima setengah T hampir. Apa dasar hukumnya? Jadi kalau tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum saja, dia sudah terima setengah T. Upah pungut itu adalah PAD ini dipetik sebelum di store, sekian percentage, itu diperkirakan 85M. Itu bagaimana persoalan itu? Dan saya pun rasmi meminta waktu nanti dengan DPD untuk membicarakan persoalan-persoalan DKI. Di samping saya sudah berbicara dengan Bapak Fatwa. Satu wakil lagi saya kenal, dia dulu kan tukang spanduk ya. Dia kepilih karena nomornya sama dengan nomor Partai Demokrat. Nah, dia cerita sama saya. Dia juga heran, dia iseng-iseng nyalon ke DPD, tapi nomornya pas dengan nomor Partai Demokrat. Hanya hamba Allah, ya kan? 31. Jadi rupanya briefing Demokrat pilih 31. Keterusan. Dia kecolok. Jadi dia kepilih. Dia juga nggak nyangka. Jadi dia sahabat kawan kita tukang spanduk ini. Ini rahasia Tuhan, ya kan? Kita nggak bisa melakukan proses rahasia Tuhan. Jadi banyak soal di DKI yang saya rasmi dengan Fatwa sudah. Kalau Fatwa saya ajak bicara isinya sudah, gitu kan? Ya saya udah tahu lah dia udah cukup letih gitu kan dengan segala masalah pernah ditahan. Jadi juga saya nggak mau bicara ilmiah. Yang ilmiah aja saya ingin mempersoalkan HUT DKI. Itu saya minta waktu nanti sebagai orang yang dianggap oleh caption televisi itu sebagai sejarawan, saya ingin menyoal HUT DKI itu yang berkaitan dengan itu. Yang Bang, kalau soal senator tadi Bang, kira-kira untuk ini sekarang ini gimana Bang? Ya, yang sekarang ini tentu persoalan yang menyangkut perubahan Undang-Undang Dasar 45, bukan saya anti perubahan. Tapi cara merubah seperti ini, di mana lembaga tinggi negara, DPD antara lain, DPR, lembaga tertinggi sudah ada dan komisi negara tidak diatur hubungannya. Tidak diatur hubungannya. Komisi yudisial fungsinya jelas. Tapi hubungan dengan Mahkamah Agung apa? Mahkamah Agung bisa abaikan saja. Fungsi DPD itu jelas. Tapi hubungan DPD dengan DPR apa? Tidak jelas, dibikin tidak jelas. Ya seharusnya
kalau difungsikan sebagai senator, silahkan DPR itu voting, rapat, menyelesaikan undang-undang, terus mengalir dia ke DPD. Jadi bukan DPD diajak diskusi. Karena kan itu anggota DPR sudah punya tim ahli. Ya, perkara itu misanannya, ya kan? Yang tadinya tukang ojek, dia seret jadi tim ahli, itu perkara lain. Tapi ada tim ahli lah 5 biji dia pasang. Kan begitu. Setahu saya di tim ahli kalau saya datang suka disuruh beli nasi bungkus. Ya. Tim ahli kok beli nasi bungkus? Betul. Tukang bawa tas. Jadi itu satu. Jadi ini harus jelas hubungannya apa, sampai di mana ketaatan lembaga eksekutif kepada saran atau keputusan atau apapun namanya dari DPD. Kalau tidak, DPD kan hanya memberikan opinion. Statusnya adalah opinion, bukan satu produk hukum. Harus lembaga tinggi negara itu melakukan produksi hukum, bukan disuruh membuat opinion. Ini adalah salah. Jadi ini adalah power holder pada 9 partai politik ini yang telah menampung aspirasi kaum oposisi zaman Pak Harto, sekedar namanya saja DPD. Tapi apa isinya dalam praktek, kalau kawan-kawan di DPD tidak aktif kan juga dilupakan orang. Misalnya membuka pos pengaduan, kan itu kan kreativitas. Ya kan? Kreativitas anggota. Nah, pada hemat saya, kreativitas ini nggak bisa terus-menerus kan. Ini kan bukannya sanggar, bukan sanggar seniman disuruh kreativitas terus-menerus. Ya kan? Ini kan bukan sanggar. Jadi kalau suruh kreativitas terus dia jadi sanggar akhirnya. Ini bukan sanggar, ini adalah lembaga tinggi negara. Jelaskan kedudukannya. Produknya itu apa? Ini yang harus diubah kalau mau memakai sistem perubahan. Kemudian apa sanksi kalau produk DPD ini tidak dihiraukan oleh pemerintah dan DPR? Kalau di luar negeri harus ada sanksi, di sini tidak ada. Di sini misalnya DPR mengancam tidak mau membahas APBN, kan nggak ada sanksinya kalau itu dilakukan. Tetapi tidak ada masalah, pemerintah bisa kembali kepada anggaran yang lampau, tapi nggak ada sanksinya. Nah, karena itu saya mengatakan sanksi ini perlu ada, dan sanksi itu diatur oleh Undang-Undang Kepartaian dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yaitu pembubaran partai. Cuma soal pembubaran partai jadi hak pemerintah, hak presiden terutama. Kalau yang bermasalah partainya presiden gimana? Sampai kapan dibubarin? Sampai lebaran kucing juga nggak kejadian nih partai dibubarin. Maka saya hari ini ada sidang sebenarnya, karena saya menghormati DPD, ada sidang Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan kami untuk perubahan ini. Dan tahapannya adalah sidang pertama sudah dilakukan pemeriksaan legal standing subjek. Apakah saya dan kawan-kawan berhak memperkarakan itu? Oke, lantas legal standing perkara. Nah, dalam legal standing perkara diberikan saran-saran yang cukup akademis oleh pihak Mahkamah Konstitusi, dan kami sudah memperbaiki. Hari ini dibahas lagi, tapi itu boleh dikatakan tinggal sedikitnya perubahan. Setelah itu baru kami bertarung di sini dengan pihak DPR, karena itu prosedurnya. Jadi ini standing kami yang berhak, rakyat yang berhak membubarkan partai, bukan presiden. Karena mereka mencari suara dari rakyat untuk memenuhi persyaratan berapa jumlah cabang yang dia bikin, berapa jumlah komisariat yang dia bikin. Kan mintanya dari rakyat, bukan dari presiden. Kok yang membubarkan bukan rakyat? Ini mungkin akan ada beberapa modus-modus, bisa yang berhak membubarkan presiden dan rakyat, mungkin akan begitu ya. Yang kedua, siapa yang membubarkan dan bagaimana membubarkan? Lalu saya mengajukan masalah jurisprudensi, pembubaran partai Masyumi, pembubaran partai PSI, pembubaran partai Murba. Itu partainya tidak bersalah, yang bersalah adalah pimpinannya. Dan pimpinannya tidak diadili, langsung partai dibubarkan. Nah, karena itu agenda saya pertama membubarkan Partai Demokrat. Kenapa? Begitu nazar tersangka, saya masukkan itu perkara.
harus keluar dari partai. Karena Natsir, Joyo Hadikusumo itu kan tidak pernah dihadiri. Kok partai dibubarkan? Ini kan sudah tersangka jurisprudensinya. Tersangka. Jadi dari pihak Demokrat itu cukup banyak. Angelina Sondah itu kan pengurus. Anas juga. Dan terus terang Anas sudah minta bertemu dengan saya. Lagi giliran susah dia mau ketemu saya. Saya begini, saya akan bersahabat dengan siapapun, tapi tidak dalam hal pendirian. Saya sudah katakan itu. Dan saya tidak mau bertemu di luar rumah saya kalau soal ini, nanti jadi fitnah. Kalau saya tolak pun nggak boleh, silakan saja. Saya akan berjalan terus. Karena nggak ada sanksi. Itu masalah. Jadi untuk bagi pelajaran, dan sangat berat. Menurut peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 008 tahun 2010, partai yang dibubarkan berakibat seluruh fungsionarisnya harus meletakkan jabatan politiknya termasuk SBY. Ini kan revolusi namanya. Apa yang bukan revolusi? Kok saya diketawain kalau ngomong revolusi? Emang revolusi kudu pakai massa? Kagak. Kagak kudu pakai massa. Ini kan revolusi itu sasarannya perubahan mendasar. Ini anggota Demokrat yang berapa ratus orang ini bubar dan tidak boleh melakukan aktivitas politik lagi. Tidak boleh dia. Sudah haram. Yang kedua, harta benda dia disita. Disita harta bendanya. Di situ asiknya kita, ya kan? Okay. Jadi ini kan tadi Anda yang minta, saya terusin dikit. Yang kedua, PKB, karena fungsionaris. PKS ini bukan fungsionaris. Misbahun kan bukan fungsionaris, dia bendahara kampanye. Jadi kita mesti ada landasan harus fungsionaris. Golkar juga sama, kagak ada fungsionarisnya. Jadi jangan disangka nanti saya pilih kasih. Ya kan? Ya ambil Demokrat, ya ambil PKB, kagak, nggak ada. Ya kan? Kita tunggu laporannya ke Posko. Terima kasih. Jadi prosesnya peraturan persidangan di Mahkamah Konstitusi masalah harus selesai dalam 60 hari kerja. Jadi mudah-mudahan Oktober kalau Tuhan izinkan kami berhasil, rakyat membubarkan. Setelah itu akan langsung kami masukkan permohonan membubarkan Partai Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa, kecuali nanti ada bahan-bahan dari bapak kita tim pengaduan, ya kan? Tidak ada lah. Jadi jangan salah. Kita bukan nggak perlu pengerahan massa dan sebagainya, revolusi. Nggak perlu. Ini revolusi irit ongkos. Paling juga kita naik taksi ke Mahkamah Konstitusi berapa duit dari Bintaro, nggak berapa kan? Jadi ini yang kita lakukan, Pak. Jadi karena itu menurut saya kalau kita mau, saya tidak kekut mempertahankan Undang-Undang Dasar 45 per se, bukan begitu, tapi merubahnya yang benar dong, yang konseptual. Ada komisi negara tidak jelas kedudukannya, ya kan? Bisa diabaikan saja kayak komisi yudisial, kan begitu. Jadi karena itu saya rasa dengan DPD saya rasa nggak ada rakyat mengecam-ngecam, memaki-maki. Saya tiap hari berada di tengah pendemo, nggak ada. Ya kan, apalagi sekarang DPD ini harum. Macam lagu 2 menit lagi Pak Moderator. Dia harum bagaikan lagu Melayu. Harum baunya si bunga Tanjung. Kan begitu kan. Jadi mudah-mudahan keharuman ini bisa dipelihara terus. Oke. Ya kan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh, itu soal